Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis dari ransomware Dirkrai. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu ransomware Dirkrai? Nah, jika belum mengetahui, maka pas sekali nih kalian mengklik video ini. Karena di sini kami akan menjelaskan secara penuh apa itu ransomware Dirkrai berdasarkan dari analisis yang kami lakukan. Nah, berikut merupakan komposisi tim dari tim analisis ransomware Dirkrai. Yang pertama ada saya sendiri, Daniel Timothy, dan juga berserta rekan saya, Stefanus Santori. Nah, berikut topik pembahasan yang kami buat, itu ada pertama ada penjelasan umum, lalu teknik analisis, persiapan analisis, hasil analisis, eksekusi pada sandbox, kesimpulan, yang terakhir ada pencegahan ransomware. Apa itu ransomware? Ransomware merupakan virus yang berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena virus ini, ketika virus yang menginfeksi sebuah komputer, maka data yang ada pada komputer yang terinfeksi tersebut akan di-encrypt, sehingga user asli pemilik data tersebut akan kehilangan akses pada data tersebut. Nah, ketika user ingin mendapatkan hak aksesnya kembali, user harus memenuhi beberapa persyaratan seperti membayar sejumlah uang kepada penyerang, di mana ketika uang tersebut sudah dibayarkan, penyerang akan mengirimkan kunci decrypt dari file-file yang sudah di-encrypt tadi, sehingga ketika user menggunakan kunci decryptnya, file-file tersebut akan bisa kembali diakses. Nah, selanjutnya, apa itu Dirkrai? Dirkrai merupakan salah satu varian dari ransomware, di mana Dirkrai ini dikhususkan untuk penyerang sistem Microsoft Exchange Server untuk merampas kontrol atas data yang ada pada server. Jadi intinya Dirkrai ini merupakan varian dari ransomware, di mana Dirkrai juga berperan dengan cara menyerang komputer dengan mengencrypt file-file yang ada pada komputer korban. Nah, selanjutnya masuk ke analisis. Sekarang saya akan menjelaskan analisis yang kami gunakan pada analisis malware Dirkrai kali ini. Ada 4 analisis yang kami gunakan. Yang pertama ada analisis Kapatus, lalu analisis sistem internal, analisis statis, dan analisis dinamis. Untuk analisis yang pertama ada menggunakan Kapatus, yaitu suatu alat yang digunakan untuk membongkar kapabilitas apa saja yang ada pada suatu malware. Untuk analisis yang kedua ada analisis menggunakan sys internal, di mana tools ini merupakan suatu alat yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengekstrak suatu string yang tertanam pada berkas binary yang ada pada suatu file. Untuk yang ketiga kami menggunakan analisis statis, yaitu menggunakan IDA, di mana kami akan melakukan reverse engineering untuk membongkar file-file executable ke dalam bentuk bahasa assembly atau bahasa rakitan, sehingga kami dapat menganalisis kode-kode yang dilakukan oleh suatu malware. Untuk analisis yang keempat kami menggunakan analisis dinamis, yaitu menggunakan IDA debugger, di mana analisis ini akan mengamati perilaku-perilaku yang ada pada suatu malware dengan cara mengeksekusi malware tersebut, sehingga malware tersebut dijalankan dan kami dapat menganalisis perilaku yang ada pada malware tersebut. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk analisis ini? Yang pertama ada tentu saja sampel malware-nya, di mana untuk sampel malware kali ini kami dapatkan dari malware Bazaar, yaitu kami mengetikkan Dirkrai malware dan mendapatkan filenya dari sana. Lalu untuk yang kedua kami menggunakan sandbox, yaitu sandbox AnyRun, di mana sandbox ini akan kami gunakan untuk melakukan analisis dinamis untuk menjalankan atau mengeksekusi dari file malware tersebut. Untuk yang ketiga terdapat tools Kapatus, yaitu tools yang tadi saya sebutkan sebelumnya untuk mengidentifikasi kapabilitas apa saja yang ada pada malware tersebut. Untuk yang keempat ada penggunaan IDA atau Interactive Disassembler, di mana guna IDA ini untuk melakukan reverse engineering untuk membongkar suatu kode binary ke dalam bentuk bahasa rakitan atau bahasa assembly, sehingga dapat dianalisis dengan baik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kapatus itu merupakan tools yang dimana dengan ketika kita menggunakan tools ini akan mengungkapkan kapabilitas apa saja yang dimiliki oleh sebuah malware. Nah, ketika kami menggunakan Kapatus, ditunjukkan beberapa kapabilitas yang dimiliki oleh file malware Dirkrai, seperti teknik kriptografi, zipper, hash, dan juga terhubung ke library kriptografi OpenSSL. Nah, lalu pada gambar terlihat
beberapa representasi bentuk hash dari malware, dari MD5, SAH1, SAH256, dan juga PET. Kemudian terdapat juga terdapat sebuah diagram ATT-NCK. Apa itu ATT-NCK? Itu merupakan sebuah standar yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan dari sebuah malware. Nah, pada tabel ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama defense efficient, discovery, execution, dan persistence. Nah, taktik-taktik ini digunakan oleh malware untuk melaksanakan beberapa teknik, yaitu teknik untuk mengencrypt dan mendecode sebuah file. Yang kedua, ada teknik untuk membaca dan juga membuka directory ataupun file, dan juga membuka ataupun menemukan sistem informasi pada file yang ada di komputer, lalu juga menyisipkan komen-komen dan juga script sehingga bisa melancarkan serangan kepada komputer. Lalu ada share modul dan juga membuat dan juga memodifikasi sistem proses yang ada pada komputer. Selanjutnya ada tabel yang berisikan MBC. Nah, apa itu MBC? MBC itu merupakan malware behavior catalog. Jadi MBC ini sebenarnya sama seperti ATT-NCK. Itu sebuah standar yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan dan juga perilaku dari sebuah malware. Nah, pada tabel MBC terdiri dari 4 bagian juga, yaitu ada yang pertama ada anti-behavior, yang kedua ada command and control, communication, dan juga cryptography. Nah, selanjutnya ada MBC behavior. Nah, di sini dapat dilihat perilaku-perilaku yang dapat dilakukan oleh malware tersebut, seperti debugger detection, lalu ada execution guardrails, lalu ada command and control communication, yaitu untuk mengirim dan juga menerima data. Lalu ada socket communication untuk menerima data. Lalu ada crypto library, ada crypto hash yang terdiri dari 3 bagian, yaitu SHA-1, SHA-224, dan juga SHA-256. Nah, dengan Kappa Tools, tentunya kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah malware itu akan dapat terlihat. Nah, pada gambar terlihat beberapa kapabilitas yang dimiliki oleh malware ini. Itu beberapa kapabilitas tersebut, yaitu mendapatkan pet file, menghapus file, memeriksa apakah file tersebut ada atau tidak, menampilkan file, mendapatkan atribut file, membaca file, dan juga menulis file. Kemudian ada juga kemampuan untuk mendapatkan informasi dari kapasitas memori dan juga informasi disk yang ada pada komputer. Lalu juga mendapatkan nilai thread dari storage lokal, menterminasi terhadap proses, menjalankan dan menghapus layanan, dan juga terakhir menghubungkan dengan library OpenSSL. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sysinternal ini merupakan suatu tools yang dikembangkan Microsoft untuk mengekstrak suatu string yang ada pada malware, sehingga kita dapat melihat string-string atau pesan-pesan tertanam apa yang ada pada kode binar malware tersebut. Untuk pada gambar yang pertama ini, setelah kami melakukan analisis menggunakan sysinternal pada malware tersebut, dapat diketahui ada 2 poin utama, yaitu terdapat suatu pesan ransomware yang tertanam pada string ini. Lalu juga terdapat path dari file atau lokasi dari file yang dieksekusi tersebut. Di mana dapat dilihat yang pertama itu ada tulisan your file has been encrypted. If you want to decrypt, please contact us. Nah, itu kami akan mengasumsikannya sebagai suatu pesan ransomware yang nantinya mungkin akan ditampilkan ketika file tersebut dienkripsi oleh malware tersebut. Lalu juga ada path dari filenya, yaitu user John dokumen Visual Studio 2008 projects encrypt file, lalu ada nama filenya. Nah, dari sini banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita dapat mengetahui nama usernya, yaitu John. Lalu kita dapat mengetahui menggunakan tools apa file ini dikompilasi, yaitu menggunakan Visual Studio 2008. Lalu di sini juga tertera nama asli dari file Gircry itu, yaitu encryptfile.exe. Nah, selanjutnya menggunakan sysinternal ini kami juga mendapatkan 2 poin lagi, yaitu kunci publik RSA dan daftar ekstensi file. Nah, kunci publik RSA ini berkemungkinan akan digunakan oleh malware ini untuk mengenkripsi file korban. Lalu untuk ekstensi file yang ada di sini ini berkemungkinan akan
dienkripsi jika suatu file mempunyai ekstensi yang ada di daftar ini. Jadi nanti mungkin malware ini akan mengcompare atau membandingkan apakah ekstensi yang ada pada file korban itu sama dengan yang ada di dalam malware ini. Jika sama, mungkin akan di-encrypt datanya. Namun itu akan kami analisis lebih dalam lagi di analisis selanjutnya. Nah, sebelum untuk menguraikan kode-kode itu, kami menganalisis metadatanya terlebih dahulu. Metadata di sini berisi atribut-atribut atau identitas dari file malware yang kami analisis, di mana dapat dilihat terdapat berbagai representasi hash dari file tersebut, baik dari SH256, SH3, SH1, ND5, human hash, hingga dari nama file tersebut dan signature-nya. Untuk ukuran file sendiri juga terdapat dilihat, yaitu 1,3 MB, dan kapan file tersebut ditemukan pertama kali, yaitu pada tahun 2021. Untuk file type-nya juga executable atau suatu file yang dieksekusi atau dijalankan, jadi berupa aplikasi yang dapat dieksekusi oleh komputer. Lalu untuk MIME type-nya atau multi-purpose internet extension-nya, yaitu berupa application. Nah, setelah menganalisis metadata, kini kita dapat masuk ke dalam analisis statis menggunakan IDA, yaitu suatu aplikasi yang dapat menguraikan suatu file malware ke dalam bentuk-bentuk kode bahasa assembly atau kode binary. Di sini dapat kita lihat setelah dimasukkan ke dalam IDA, file tersebut dapat diuraikan fungsi-fungsinya, namun masih berupa fungsi-fungsi yang namanya belum diketahui, yaitu berupa sub dan angka-angka aneh ini 401, 402, dan lain-lain. Nah, ini dapat dianalisis, namun membutuhkan waktu yang lama dan mungkin mempersulit analisis ya. Jadi kita akan menggunakan suatu teknologi pada IDA yang dinamakan IDA Flirt Signature, atau yang dimaksud dengan Face Library Identification and Recognition Technology. Nah, jadi IDA Flirt itu apa? IDA Flirt itu merupakan suatu teknologi yang ada di IDA untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang terhubung ke dalam suatu library atau pustaka. Jadi ketika suatu fungsi ini terhubung ke dalam suatu library, itu dapat diidentifikasi sehingga nama-namanya itu bukan nama-nama default, tapi sudah diubah ke dalam nama fungsi yang ada di library. Nah, untuk dalam hal ini karena tadi kita sudah mengidentifikasi menggunakan Kappa Tools dan melihat ketergantungan fungsi ini atau malware ini ke dalam library OpenSSL, maka kami memutuskan untuk menggunakan library OpenSSL. Nah, di sini kami terapkan signature dari OpenSSL. Untuk signature dari OpenSSL ini dapat diperoleh dari GitHub. Nah, dapat kita lihat setelah diterapkan OpenSSL di IDA Flirt-nya. Nah, nama-nama fungsi di sini beberapa berubah menjadi suatu istilah-istilah yang ada di dalam pustaka dari OpenSSL. Dapat berupa AS init key, lalu AS cpc zipper, dan lain-lain. Nah, ini dapat mempermudah proses analisis kita ke depannya. Nah, sekarang kita akan mulai dari fungsi start. Nah, dari start ini dapat kita lihat dimulai dengan pemindahan atau move dari nilai 5A 4B ke dalam register EAX. Apa maksud dari 5A 4B ini? Ini merupakan representasi heksadesimal dari suatu file executable. Jadi dapat kita ketahui bahwa file malware ini merupakan file executable sesuai dengan metadata yang tadi kita sudah jelaskan. Lalu setelah dari fungsi start ini dapat kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata dalam fungsi start ini juga terdapat pemanggilan fungsi lain yang dinamakan fungsi main. Di sini call main. Nah, berarti setelah kita melihat informasi ini, kita dapat melanjutkan untuk mengidentifikasi fungsi yang bernama main. Nah, setelah kita masuk ke fungsi main atau fungsi utama, dapat dilihat di sini terjadi move suatu nilai ke dalam pembuatan suatu service atau layanan yang dinamakan layanan MS Update. Nah, dapat diketahui bahwa service MS Update ini dibuat oleh malware ini seolah-olah menjadi suatu layanan yang valid atau layanan yang asli dari update Microsoft. Padahal ini merupakan suatu layanan palsu yang dibuat oleh malware ini.
setelah dibuat dengan nama MS Update, maka malware ini melakukan pemanggilan fungsi start service control dispatcher A. Nah, apa fungsi dari pemanggilan ini? Fungsinya untuk mengkoneksikan thread main dari suatu service ke service control manager. Jadi malware ini akan mendapatkan kontrol penuh dari suatu layanan dan dapat melakukan kendali terhadap komputer korban. Nah, karena tadi sudah dilakukan pembuatan fungsi layanan palsu atau service palsu, kita masuk ke dalam fungsi selanjutnya, yaitu fungsi service main. Di mana dalam fungsi service main ini, setelah pembuatan service dan penetapan service status, dilakukan suatu pemanggilan fungsi lagi yang dinamakan sub 401D10. Nah, untuk fungsi ini belum dapat diidentifikasi oleh IDAFER tadi karena beberapa mungkin tidak tertera pada library OpenSSL. Namun, fungsi ini dipanggil tepat setelah pemanggilan service dispatcher, yaitu service status. Jadi, fungsi ini berkemungkinan bersifat berbahaya karena dipanggil tepat setelah pembuatan fungsi layanan tadi. Jadi kita selanjutnya akan menganalisis fungsi tersebut. Nah, masuk ke fungsi sub 401D10. Setelah kami uraikan fungsi tersebut, dapat dilihat bahwa memang dia memanggil suatu library dari OpenSSL. Setelah dia call di sini, lalu dia melakukan pemindahan nilai tersebut ke dalam register EAX yang nantinya akan dieksekusi atau dipanggil sehingga malware ini dapat menghubungkannya ke dalam OpenSSL. Namun di sini terdapat pemanggilan fungsi lain yang dinamakan sub 4011000. Nah, fungsi ini apa? Setelah kami analisis lagi, dapat dilihat di gambar yang di kanan ini, ternyata fungsi tersebut merupakan fungsi yang merujuk ke suatu kunci publik RSA. Di mana dapat dilihat di sini terdapat baris move register EAX ke dalam yang berisi register atau kunci publik dari RSA. Nah, fungsi dari kunci publik RSA ini mungkin akan digunakan selanjutnya pada enkripsi file korban. Nah, lebih lanjut lagi, selain terdapat kunci publik tadi, juga terdapat pemasukan ransom note atau suatu pesan ransom yang berkemungkinan akan dikirimkan ke dalam laptop atau komputer korban ketika korban berusaha mengakses file yang dienkripsi tersebut. Dapat dilihat di sini dimasukkan nilai push ke dalam offset ransom note format yang berisi your file has been encrypted. Nah, string ini mirip seperti kata-kata yang kita temukan pada analisis string sebelumnya menggunakan sys internal. Jadi dapat divalidasi bahwa memang benar pesan tersebut akan ditampilkan ketika korban berusaha untuk mengakses file tersebut. Juga terdapat pula pesan kontak email atau kontak dari penyerang tersebut ketika ingin meminta tebusan dari korban. Setelah itu, fungsi ini juga mengumpulkan list-list dari logical drive yang dapat diakses yang nantinya akan dikirimkan ke suatu fungsi lain untuk melakukan enkripsi terhadap drive tersebut. Dapat dilihat di sini terdapat pemanggilan fungsi yang diawali dengan get logical drives, di mana ia akan meminta atau merequest list-list logical drive apa saja yang ada pada komputer korban. Setelah dipanggil get logical drives, maka dipanggil pula fungsi get logical drives string A, di mana akan dimulai pencarian drive mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Setelah malware ini mendapatkan list-list dari logical drive yang ada, maka drive tersebut akan dioper atau diberikan kepada fungsi selanjutnya yang dinamakan fungsi sub 401640. Maka kita akan beralih ke fungsi tersebut. Nah, kira-kira kenapa fungsi ini diberikan drive tadi? Ternyata dalam fungsi tadi, ketika kami dalami lagi analisisnya, terdapat pemanggilan suatu fungsi yang dinamakan encrypt drive. Nah, ternyata benar drive-drive yang tadinya sudah dikumpulkan dan sudah diberikan kepada fungsi ini akan dienkripsi nantinya. Lalu juga terdapat penetapan readme text yang isinya juga pesan ransomware yang tadi. Jadi memang benar bahwa fungsi tersebut berbahaya dan akan mengenkripsi file korban.
Seperti di sini pada baris ini terdapat move dari suatu nilai ransom node-nya ke dalam register EAX yang nanti akan ditampilkan pada komputer korban. Lalu kita masuk lebih dalam lagi kepada fungsi enkripsi file. Di sini dapat dilihat pada baris pertama ini ada call lstr cpnya, di mana fungsi dari lstr ini merupakan fungsi penyalinan nama file. Jadi malware ini akan menyalin nama file target lalu menambahkan ekstensi yang dinamakan .crjpt. Jadi misalnya file kita bernama file baru .xlxx. Nah, nanti akan diubah menjadi file baru .xlxx.crjpt. Jadi akan ditambahkan ekstensi lagi sebagai penanda bahwa file tersebut sudah dienkripsi. Lalu juga ada penambahan nilai push ke dalam offset RB+. Apa maksud dari RB+ ini? RB+ ini merupakan suatu mode, di mana mode untuk membuka suatu file asli untuk dimodifikasi. Lalu juga ada push offset ke WB, di mana WB ini merupakan mode untuk membuka file dengan ekstensi crjpt tadi. Setelah dibuka maka akan dimodifikasi juga. Lalu untuk fungsi enkripsi file tadi memanggil beberapa pustaka atau library dari OpenSSL. Dapat dilihat di sini pada gambar yang sebelah kiri ini ada 3 fungsi yang dipanggil dari library tersebut. Yang pertama ada FVP Chipper CTX New, lalu ada sub 402 dan FVP Chipper Init. Nah, untuk 2 fungsi di atas ini, yang di atas dan bawah ini juga sudah teridentifikasi. Namun untuk fungsi yang di tengah ini, yang sub 402 ini belum. Maka kita akan menganalisis lebih dalam lagi. Setelah kita masuk lagi ke fungsi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat suatu nomor ID yaitu National Identification Number berupa 427. Nah, kalau kita dalami lagi 427 itu apa? Pada OpenSSL itu merupakan suatu pustaka yang berisi enkripsi AES256 CBC. Nah, setelah itu juga terdapat fungsi check marker, di mana fungsi check marker ini berfungsi untuk memeriksa apakah suatu file itu sudah terdapat marker dari dirkry ini. Jadi dapat dilihat pada gambar di samping ini, terdapat pemanggilan fungsi fopen untuk membuka suatu file. Setelah dibuka maka akan dibaca dan dilihat pada baris ini @esp8. Register esp8 ini akan membandingkan 8 bit pertama dari file tersebut. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan marker yang ada di sini. CMP atau compare EDX dengan marker dirkry. Jadi ketika sudah di-compare dan misalnya sudah ditemukan marker tersebut, maka file akan dilewati karena berarti file itu sudah terenkripsi. Namun jika marker tersebut tidak ditemukan, maka berarti akan dilakukan fungsi enkripsi atau dipanggil fungsi encrypt file. Jadi marker ini sebagai penunjuk atau penanda bahwa file tersebut sudah dienkripsi. Nah, akhirnya itu sampai pada fungsi delete service, di mana service palsu atau layanan palsu yang tadi sudah dibuat yang bernama MS Update itu akan dihapus ketika seluruh file itu sudah dienkripsi. Dapat dilihat di sini akan dilakukan close service atau penutupan service pada call ds close service. Lalu akan dilakukan call delete service untuk menghapusnya. Nah, ketika melakukan analisis dinamis, di sini kami akan menggunakan debugger IDA. Yang pertama, untuk melakukan analisis dinamis, kami akan menetapkan beberapa breakpoints. Apa itu breakpoints? Itu kami menentukan beberapa titik-titik pada program untuk membatasi hal-hal yang ingin kami amati saja ketika program ini dijalankan atau malware ini dijalankan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan akan lebih efisien. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian start. Nah, pada bagian start ini fungsi pertama kali panggil adalah fungsi anti analisis dan anti VM check. Nah, fungsi ini berperan untuk melakukan teknik untuk menghindari deteksi dan juga analisis oleh perangkat lunak keamanan ataupun antivirus dan juga virtual machine. Nah, ketika fungsi ini dijalankan, maka
malware akan terhindar dari pemeriksaan keamanan oleh antivirus dan juga virtual machine. Lalu ketika fungsi ini selesai dipanggil, kemudian akan lanjut ke bagian main app. Nah, pada main app terdapat sebuah fungsi yaitu fungsi get to view updates Xbox scrambling. Nah, fungsi ini merupakan sebuah fungsi yang dimana ketika fungsi ini dipanggil, fungsi ini akan digunakan untuk mengenkripsi file-file yang ada pada komputer. Jadi main app ini merupakan inti dari malware ini. Selain fungsi yang sebelumnya telah disebutkan, terdapat fungsi kernel based trace exception. Nah, ketika fungsi ini dipanggil, akan muncul sebuah pesan kesalahan pada komputer. Nah, ketika pesan kesalahan ini muncul, pesan kesalahan ini merupakan tahap awal untuk memasuki database pada komputer. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika dengan munculnya pesan kesalahan yang berasal dari kernel base, malware ini akan dapat mengetahui alamat dari fungsi kernel base trace exception. Sehingga dengan demikian malware ini akan dapat menggunakan alamat fungsi tersebut untuk melakukan fungsi yang sudah disiapkan sebelumnya untuk enkripsi. Selanjutnya fungsi fill up cache. Nah, fungsi ini akan mengisi memori yang ada dengan kunci enkripsi. Dan nantinya kunci ini akan digunakan untuk mengenkripsi file-file yang ada pada komputer. Selanjutnya ada fungsi CalR of Heavy File Loader. Fungsi ini nantinya akan digunakan oleh ransomware untuk memuat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk melakukan enkripsi pada komputer yang terinfeksi. Jadi dalam melakukan enkripsi terdapat banyak fungsi. Nah, fungsi-fungsi tersebut akan dipanggil seluruhnya oleh fungsi CalR of Heavy File Loader sehingga malware bisa melaksanakan serangan enkripsi file pada komputer. Selanjutnya ada RSA-KOps, di mana fungsi ini merupakan tempat terjadinya operasi enkripsi kunci pada sistem menggunakan algoritma RSA. Nah, fungsi ini nantinya akan memuat kunci publik RSA ke memori, lalu menghitung hash dari data file dan menggunakan kunci publik RSA tersebut untuk mengenkripsi hash file. Selanjutnya ada private key generation, yang mana nantinya fungsi ini akan digunakan untuk mengembalikan file-file yang sebelumnya dienkripsi akan didekripsi kembali ketika korban telah membayar untuk private key tersebut. Lalu selanjutnya ada file ops. Nah, fungsi ini merupakan inti dari malware di mana dilakukannya operasi pengenkripsian file menggunakan algoritma AES. Fungsi ini nantinya akan membaca data dari file dengan read file melalui Windows API. Kemudian data tadi yang sudah dibaca akan dienkripsi oleh ransomware menggunakan kunci yang sudah diasiapkan sebelumnya. Nah, ketika kami mengeksekusi ransomware tersebut pada sandbox Emiran, dapat dilihat bahwa malware ini akan mengenkripsi file-file yang ada pada komputer korban. Setelah dienkripsi, maka akan ditambahkan suatu marker yang dinamakan marker Dirkrai. Dapat dilihat pada gambar ini. Tujuan dari marker ini apa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan kerjaan dari fungsi check marker, di mana fungsi ini menambahkan marker untuk diperiksa apakah file tersebut sudah berhasil dienkripsi atau belum. Ketika sudah berhasil dienkripsi, maka marker ini sudah pasti ada pada file tersebut. Tapi kalau misalnya belum dienkripsi, maka tidak terdapat marker tersebut dan akan dilakukan enkripsi ulang sehingga semua file itu sudah punya marker-markernya dan berarti sudah terenkripsi semuanya. Lalu juga dapat dilihat di sini file tersebut ditambahkan ekstensi CRYPT atau crypt. Dapat dilihat pula tampilnya pesan your file has been encrypted atau pesan ransomware yang tadinya sudah disiapkan pada malware ini. Dapat dilihat pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan tampilan langsung dari komputer korban ketika dilakukan enkripsi file oleh malware ini. Ini yang di atas ini merupakan pesan ransomnya atau pesan yang ditampilkan ketika
terjadinya enkripsi, yaitu your file has been encrypted, di mana terdapat kontak-kontak email dari penyerang untuk jika si korban ini ingin dikembalikan file-filenya. Lalu juga terdapat hash-nya, yaitu suatu hash yang dapat digunakan untuk mengembalikan file korban seperti semula. Lalu ini pada gambar yang di bawah ini dapat dilihat file-file dari korban ini berubah menjadi .crpt semuanya. Ini ditambahkan ekstensi oleh malware tersebut. Nah, jadi setelah analisis dinamis, statis, dan lain-lain itu, dapat kita simpulkan cara kerja malware ini secara garis besar. Saya akan menjelaskannya dari awal. Jadi di sini dimulai dari start, ketika malware tersebut di-deploy atau dijalankan, maka akan memanggil suatu fungsi namanya main. Di mana dalam fungsi main ini terdapat suatu fungsi lagi yang namanya service main, yaitu pembuatan suatu service atau layanan palsu untuk menjalankan semua skenario dari malware ini. Dalam service main ini terdapat fungsi ransomware dinamakan sub401D01, D10, di mana dalam fungsi ini terdapat pemanggilan kunci publik RSA. Setelah mendapatkan kunci publik RSA, maka dilakukan open folder atau pencarian list-list dari logical drive yang berisi folder-folder file korban. Setelah mendapatkan folder-folder tersebut, maka akan dilakukan enkripsi file menggunakan teknik-teknik yang sudah saya bicarakan tadi sebelumnya, dan akan ditambahkan suatu marker pada file yang dienkripsi tersebut menggunakan AES CBCL 256. Ketika marker tersebut terdapat pada file, maka akan dilanjutkan dengan penghapusan service karena berarti file sudah berhasil terenkripsi. Namun jika check markernya bernilai salah atau belum ada marker di rekrainya, maka akan kembali lagi ke fungsi enkripsi file, di mana file akan dienkripsi ulang. Jadi ketika sudah dienkripsi ulang, maka sudah ada markernya dan dapat diteruskan ke delete service. Kira-kira secara garis besar hal tersebut yang dilakukan oleh malware ini dalam mengenkripsi file korban. Nah, untuk mencegah agar malware tersebut tidak melanjutkan proses enkripsinya, yaitu bisa dilakukan dengan cara menghapus malware dari sistem operasi. Nah, akan tetapi jika kita menghapus malware tersebut, maka file-file kita yang telah dienkripsi tidak akan bisa dikembalikan. Nah, salah satu cara yang paling baik yaitu melakukan pencadangan sebelum terjadi infeksi, agar ketika komputer kita terkena infeksi dari virus ini, file-file yang dienkripsi bisa dikembalikan seperti semula dengan file-file yang sudah di backup sebelumnya. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama ada report, yaitu melaporkan apabila kita terkena serangan dari malware ransomware kepada pihak-pihak yang berwenang, sehingga pihak-pihak yang berwenang tersebut bisa membantu kita untuk melacak orang yang melakukan serangan terhadap komputer kita. Yang kedua, melakukan identifikasi terhadap malware yang menyerang komputer kita. Nah, identifikasi ini bisa dilakukan dengan mengunjungi situs web ID ransomware, kemudian mengupload readme.txt yang diberikan ketika malware ini menyerang. Dengan demikian, dengan menggunakan file.txt tersebut, nah dapat diidentifikasi malware apa yang menyerang komputer kita. Lalu yang ketiga ada dengan mengisolasi komputer yang terinfeksi. Nah, cara ini perlu dilakukan agar virus yang menyerang komputer yang sudah terinfeksi tersebut tidak menyebar ke komputer yang lain yang pada jaringan yang sama. Lalu yang keempat ada cara untuk mencari alat-alat untuk decrypt file-file yang sudah dienkripsi tersebut. Nah, pada dasarnya algoritma yang digunakan pada ransomware ini merupakan algoritma yang canggih, sehingga hanya pengembang saja yang tahu bagaimana cara mendecrypt file-file tersebut. Namun terdapat beberapa infeksi malware ransomware yang ditemukan celah-celahnya, sehingga dengan menggunakan tools decrypt yang berasal dari yang bisa kita temukan di internet, file yang tadinya di-encrypt bisa kita decrypt menggunakan tools tersebut. Lalu yang terakhir adalah cara yang paling utama, yaitu melakukan backup sebelum terjadinya infeksi virus. Dengan demikian, file-file yang telah di-encrypt bisa dikembalikan kapan saja.
Nah, dengan demikian berakhirlah uh, pemaparan dari hasil analisis kami. Harapannya dengan kami memaparkan ini bisa memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman sekalian dan juga bisa membuat teman-teman sekalian lebih aware terhadap program-program yang mencurigakan sehingga tidak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada komputer teman sekalian. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih.